partner semua, balik lagi sama kita Rainbow Motor Builder. Kalian penasaran nggak kira-kira gimana motor kalau kolaborasi antara Rainbow Motor Builder dengan Engel Modified? Yuk ikuti terus video kita dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Motor Builder dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Motor Builder karena di situ racun-racun bertebaran. Penasaran? Let's go. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, ini adalah motor kolaborasi antara Rainbow Motor Builder dengan Engel Modified gitu. Mungkin kalau kalian lihat beberapa waktu yang lalu kita berkunjung silaturahmi ke Banyuwangi ke tempatnya Mas Engel di Engel Modified nih. Kalau kita bikin kolaborasi bikin motor nih, boleh. Boleh? Maunya Setuju model ya? gimana dulu? Nah kita ngobrol-ngobrol banyak di sana dan akhirnya terpikir kita kayak kalau dari sana nggak membawa buah tangan dari Mas Engel kayak kurang gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita ambil salah satu buah tangan Mas Engel yaitu frame. Kalau kalian lihat ini motor udah Engel Modified banget ya. Jadi Engel Modified sering banget bikin BMX Cup, kemudian bikin Chopper Cup dan segala macam, Street Cup juga. Nah kemarin kita kolaborasi Mas, coba dong kasih kita frame dari Engel Modified. Abis itu kita akan bikin jadi ala Rainbow nih gitu. Nah akhirnya waktu itu kita ambil frame dari Mas Engel Modified. Kita dikasih buah tangan oleh-oleh langsung dari Banyuwangi frame-nya ini. Nah kemudian kita custom jadi konsepnya Chopper Cup nih. Jadi motor ini adalah basicnya Karisma 125cc yang kita custom konsepnya Chopper Cup ini. Supaya lebih keren lagi kita kasih aksen-aksen ala-ala Rainbow nih. Penasaran nggak kira-kira part-part apa aja yang pasang di motor ini? Yuk kita bahas satu-satu dari mulai kaki-kaki depan. Nah sekarang kita bahas mulai dari kaki-kaki depan dari si Chopper Karisma ini nih. Nah untuk ban depannya sendiri ini kita pakai ban FDR tipe Sport XR. Ini ukurannya 90/80 ring 17 gitu. Kemudian kalau dari velgnya sendiri ini kita pakai punyanya Rossi, dia tipenya bukan yang glossy tapi yang doff ya supaya kelihatan lebih gahar lagi itu. Kemudian untuk ini piringannya kita pakai punya original dari Honda Karisma. Mungkin yang agak unik kita agak naik ke atas dikit ya. Naik ke atas dikit, shocknya nih kita pakai punyanya Yamaha Bison. Kenapa? Karena dia diameternya sudah cukup lebar. Kalian pasti kalau anak-anak motor custom pasti tahu lah shocknya Yamaha Bison. Kita pakai yang original supaya mainnya tetap enak dan juga seal-sealnya juga tetap aman nih kalau yang pakai yang ori. Nah yang terunik adalah seperti biasa kalau Rainbow suka yang aneh-aneh. Nah headlampnya kali ini kalau biasanya kalau chopper pakai lampu kecil di tengah atau misalnya pakai yang 5,75 inch. Nah kali ini kita pakai double headlamp. Nah perbedaannya adalah double headlamp ini satu berwarna putih dan satu berwarna kuning gitu. Jadi ketika kalian hujan kalian bisa pakai yang warna kuning ini. Dan kalau misalkan kalian mau yang terang kalian bisa nyalakan putih ataupun di-combine kedua-duanya gitu. Nah ini salah satu yang terunik dari si Choppy Cup ini. Nah kalau bagian depan memang kita bikin komstirnya agak miring ke depan ya, karena kan kita pengen konsepnya chopper ya. Sekarang kita udah bahas yang depan, mungkin kita akan bahas di bagian kaki-kaki belakang kira-kira part-partnya apa aja. Nah yuk let's go. Oke sekarang kita bahas di bagian kaki-kaki belakang ya. Untuk kaki-kaki belakangnya ini kita sama dengan yang depan, kita pakai FDR tipe Sport XR, ini kita pakai ring 14 nih. Jadi memang kita bikin agak beda ya, dari depan pakai ring 17, belakang pakai ring 14 dari ban FDR. Itu supaya kelihatan chopper banget, jadi belakangnya kecil, depannya lebih tinggi gitu. Kemudian untuk pengereman kita tetap bikin supaya lebih nyaman, jadi kita pakai double disc brake. Untuk yang belakang ini kita pakai punyanya Honda Supra X 125 gitu. Kemudian kalau lihat lagi bagian bawah, di sini ada knalpot. Knalpotnya ini kita handmade, ini buatan dari RNBW Exhaust. Jadi banyak banget yang nanya nih teman-teman, Bang bisa nggak order knalpotnya? Bang bisa nggak kalau kita cuma beli knalpotnya aja? Bisa banget, jadi knalpot ini memang kita jual dan kalian bisa request nih kalian mau bentuknya seperti apa, kemudian suaranya seperti apa, dan yang pasti ini kita sudah pakai full stainless gitu. Ini kalian bisa langsung order di sini ya, jadi silakan kalau kalian yang mau order knalpot ini bisa ke admin kita di sini gitu, oke? Nah kita lanjut ke bagian yang terunik ya, shock breakernya. Nah ini salah satu challenge nih ya, jadi untuk motor ini kita harus mencari ukuran shock breaker ini yang tidak lazim nih. Jadi kalau biasa kita paling rendah kita pakai ukuran 280 gitu untuk bobber, kita harus cari ukuran yang lebih pendek gitu. Jadi ini kita pakai punyanya shock sepeda nih guys. Jadi kalau kalian lihat di sini kelihatannya kayak shock motor, tapi sebenarnya ini adalah shock dari sepeda MTB kalau nggak salah. Jadi kita sesuaikan antara shocknya supaya bisa main lebih enak. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian belakangnya ini sudah kita pasangkan spakbor juga gitu. Karena kan ini kalau trondolan gini nyipratnya kemana-mana ya. Walaupun yang depannya
Kalau konsep chopper kalau pakai spakbor kayak kurang cakep nih. Jadi yang belakang aja kita pasangin spakbor kayak gini gitu. Kemudian untuk bagian belakang armnya sendiri kita custom. Jadi kemarin dari Mas Enggal itu kasih buah tangan ke kita itu dari frame depan sampai arm nih. Jadi ada beberapa part yang kita tambah lagi supaya tambah keren. Jadi dari Mas Enggal frame udah keren, kita tambah keren lagi. Nah ini nih challenge dari Rainbow Motor Builder buat ngerjain motor chopper ini. Nah kalian tahu sendiri bahwa kita jarang banget bahkan nggak pernah nih bikin konsep-konsep kayak gini nih. Sedangkan Enggal Modified itu selalu sukses buat motor-motor BMX Cup, terus kemudian bikin chopper cup, choppy cup gitu, kemudian bikin street cup. Mereka selalu sukses dengan desain-desainnya mereka gitu. Makanya kemarin kita juga belajar juga dari Mas Enggal juga. Akhirnya kita kolaborasi lah bikin motor chopper ini. Memang kalau kita lihat challenge-nya yang pertama adalah motor ini kita pengen semi-semi mini nih. Cuma kalau kita lihat dengan kondisi frame yang seperti ini gitu, kita harus menyesuaikan juga dengan part-part yang kita pasang gitu, dan juga yang terpenting buat kenyamanan dari si customer itu sendiri, terutama di bagian suspensi gitu. Kemudian kalau kita lihat kita agak lumayan susah nih cari suspensi yang pas untuk si choppy cup ini. Nah kemarin kita pakai shock punyanya shock sepeda nih gitu, jadi kalau kalian lihat dia lebih kecil tapi ini ayunannya lumayan nyaman gitu, enak, jadi bisa membuat customer ini lebih nyaman ketika naik motor ini. Kalau shock depannya sudah nggak usah ditanya lagi, sudah pakai shock Yamaha Bison yang original, jadi ini sangat nyaman gitu. Kemudian challenge yang kedua adalah kita ini baru pertama kali bikin, gitu. Jadi kita banyak banget konsultasi dengan Mas Enggal ya, terutama di bagian frame, karena frame Mas Enggal ini kalau kita lihat memang dari mulai weldingannya, kemudian dari strukturnya udah keren banget, udah oke banget gitu. Jadi kita nggak mau nanti merusak dari sisi frame ini nih. Jadi kita banyak berkonsultasi dengan Mas Enggal. Mas nih kira-kira kita mau namain kayak gini kira-kira cocok atau enggak seperti itu. Nah akhirnya jadilah motor seperti ini. Jadi ini campuran ya antara taste-nya Enggal Modified sama taste-nya Rainbow Motor Builder. Nah kalau kalian nanti lihat di kokpitnya pasti akan lihat oh ini Rainbow Motor Builder banget. Oke, penasaran kayak gimana kokpitnya? Yuk lanjut kita lihat kokpitnya. Nah sekarang kita bahas di bagian kokpitnya nih. Nah kokpitnya nih akan menggambarkan si Rainbow Motor Builder banget nih. Jadi yang pertama untuk master remnya kita pakai RCB karena ini Karisma, jadi hanya handle rem kanan ya. Jadi untuk rem kakinya tetap difungsikan seperti motor Karisma pada umumnya gitu. Kemudian untuk stangnya ini kita custom kita butuh ukuran yang agak sedikit lebih pendek karena kalau di marketplace banyak kan agak panjang, jadi kita cari yang pendek. Kemudian untuk speedometernya kita pakai digital. Nah agak bedanya kalau biasanya kita pakai speedometer digital yang bulat tuh yang babon. Nah sekarang kita pakai yang model memanjang. Kenapa? Karena ini kan simple ya, jadi untuk kokpitnya kita nggak mau terlalu banyak aneh-aneh gitu. Jadi kita pakai speedometer yang simple yang memanjang model KTC gitu. Kemudian untuk hand gripnya kita pakai punyanya RCB AG55. Kemudian untuk saklarnya kita pakai domino. Kenapa kita pakai domino? Karena kita untuk choppy cup ini kita pakai yang simple dan karena nggak terlalu banyak butuh switch. Jadi kita pakai punyanya domino. Kemudian spionnya kita pakai baren dari Rizoma nih. Nah mungkin kalian kalau lihat dari frame ini pasti ada salah satu yang eye-catching nih. Apa sih ini warna merah di sini nih? Nah ini inspirasi kita dari Apar tuh buat pemadam kebakaran gitu. Tapi ini bukan buat pemadam kebakaran ya. Jadi ini adalah tangki untuk motor si chopper Karisma ini. Gitu. Kalau biasanya standarnya Karisma itu tangkinya bisa sekitar 4 literan. Nah untuk yang motor ini kapasitasnya bisa sekitar 1,5 sampai 2 liter nih. Gitu. Kemudian dari frame-nya ini kita lanjut ke bagian jok ya. Joknya ini kita pakai kulit MBTEC, pakai single seat. Gitu. Jadi kita udah pakai kulit MBTEC. Kemudian kalau kalian lihat agak ke bawah sedikit bagian mesinnya, bagian mesin ini sudah full powder coating gitu. Jadi standar kita untuk semua street cup, monkey dan lain-lain sudah powder coating. Dan juga untuk pedal remnya ini kita pakai punyanya Nui Racing yang tipe monster nih yang ini. Jadi kita pakai Nui Racing yang sudah CNC nih untuk tuas rem dan tuas giginya. Jadi nyaman juga ketika dipakai. Gitu. Kemudian di belakang yang pasti stop lampnya kita pakai strip LED. Jadi di sini sudah ada 3-in-1 ya, sudah ada sen kanan, sen kiri dan juga stop lamp gitu. Jadi simpel juga, tidak terlalu banyak kabel-kabel yang berserakan di bagian belakang gitu. Jadi kelihatannya clean dan ini sangat tidak terapi ya. Jadi terima kasih juga Mas Enggal sudah mensupport kita untuk frame ini gitu dan kita bisa berkreasi lagi terhadap si motor si chopper cup ini gitu. Kayaknya kalau kita nggak coba test ride ataupun kita cobain suara mesinnya kayak nggak afdol ya. Kita sekarang cobain gimana posisi ridingnya, kemudian gimana suaranya. Let's go. Nah ini nih posisi ridingnya ya. Jadi ini sangat nyaman banget buat saya, tingginya 170 cm dan posisi ridingnya sangat nyaman dan ini kakinya bisa langsung nampak ke tanah. Nah posisi
Kakinya ketika ngerem juga nyaman, jadi nggak, walaupun ini chopper tapi kita sebutnya mini chopper ya kali ya, karena kaki-kakinya kita belakangnya pakai 14, depan pakai 17 yang kecil nih. Jadi ini sangat nyaman. Nah, yang uniknya nih sok belakangnya, karena kita pakai sok sepeda jadi empuk. Tuh, kayak lagi naik andong. Tuh, jadi walaupun ini motor mini tapi soknya tetap nyaman, apalagi sok depannya. Nah, ini kita udah pakai punyanya Yamaha Bison. Gitu. Cukup nyaman, kalau kalian tingginya 160-an juga masih nyaman banget naik motor ini. Coba sekarang kita nyalain ya suaranya. Yang kece lampu depannya nih, set, tuh kan. Coba kita nyalain ya. Tuh kalian bisa lihat lampu depannya kece banget, jadi satu putih, satu kuning. Sekarang kita cobain gimana suaranya si mini chopper kolaborasi antara Engel Modified dengan Rainbow Motor Builder. Let's go. Gimana suaranya? Enak banget ya, empuk gitu. Suaranya empuk banget, jadi motor ini nyaman nih kalau kalian buat pakai riding di dalam kota, itu sangat nyaman gitu. Dan juga kece banget lampunya, seksi banget ya. Tuh. Jadi inilah beberapa part-part yang kita pasangkan yang ala Rainbow ada semua di sini, ala Engel Modified juga ada di sini nih. Jadi gimana menurut kalian? Kita udah bahas semua dari kaki-kaki depan, kaki-kaki belakang, dari mulai frame sampai part-part yang terpasang di mini chopper Karisma ini. Kalian mau bikin kayak gini, bisa langsung kontak ke admin kita. Kalian mau request seperti apa, silakan gitu. Jadi buat kalian yang suka sama motor ini, silakan share ke teman-teman kalian yang suka motor custom, kasih tahu kalau mau bikin motor aneh-aneh harus kemana, ke Rainbow Motor Builder. Jadi udah cukup sekian, nanti sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Saya Adeka pamit, see you Rainbow semua.